Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi kembali lagi bersama saya Moritz di edisi Dunia Kripto bersama Amarket. Selama seminggu kita sudah bisa lihat bagaimana pergerakan dunia kripto, dalam hal ini Bitcoin, rekan trader, sempat naik dan akhirnya turun juga. Dan bagaimanakah pergerakan Bitcoin untuk satu minggu ke depan? Kita akan bahas bersama-sama rekan trader, karena untuk tema kita kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin melemah imbas ketidakpastian dari Pilpres Amerika. Kita akan bahas bersama-sama karena ini juga menyangkut bagaimana Bitcoin mengalami pelemahan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir ini setelah menyentuh level ketinggian yang sangat maksimal. Nah, rekan trader, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi untuk melihat apa yang terjadi, mari kita mereview dulu kejadian yang terjadi selama satu minggu ini. Kalau rekan trader lihat bagaimana selama satu minggu ini pergerakan Bitcoin sangat luar biasa. Seperti yang telah saya prediksikan bahwa Bitcoin masih punya peluang naik sampai level ketinggian tertinggi. Dan saya di minggu lalu saya bilang bahwa Bitcoin punya peluang naik sampai menembus level 69.649. Tapi tidak tertutup untuk dia bisa naik ke posisi 71.000. Dan seperti yang telah saya analisakan, Bitcoin berhasil menembus level 69.649 seperti yang telah saya prediksikan. Dan mulai setelah itu perlahan namun pasti dia mengalami pelemahan ya. Hari kemarin, hari Senin, Selasa, dan hari Rabu. Hari Senin dia mulai terjadi rebound dan dia sempat turun sampai ke level terendah di posisi 66, dan hari ini Bitcoin pun juga berada di 66.788. Nah, kenapa hal ini terjadi rekan trader semuanya? Karena kalau kita lihat secara garis besar Bitcoin ini, kalau mau kita lihat rekan trader, Bitcoin ini masih punya besar peluang untuk minggu depan ya, dalam satu minggu ke depan masih besar punya peluang untuk bisa naik lagi, walaupun peluang pelemahan pun juga masih tetap ada. Tapi secara garis besar menurut analisa saya, dia masih bisa menembus kembali lagi sampai ke level 69.000. Minimal dia masuk ke 69.000 dan peluang itu akan selalu masih tetap ada. Oleh karena itu rekan trader, banyak faktor yang bisa membuat Bitcoin dalam pergerakannya untuk minggu depan rekan trader. Nah, secara fundamental rekan trader, saya sekali lagi mau bilang bahwa secara fundamental selama satu minggu ke depan rekan trader, kita akan lihat bersama-sama bagaimana kalender ekonomi yang terjadi selama satu minggu ke depan. Ya, kita lihat tadi barusan penjualan rumah lama akan terjadi, dan sampai minggu depan itu kemungkinan besar akan ada data-data non-farm payroll sampai hari Jumat. Tapi kalau kita melihat pergerakan yang terjadi, kita akan lihat bahwa mulai besok hari Kamis ada pengangguran awal PMI manufaktur. Hari Senin tidak ada, hari Selasa ada kepercayaan konsumen, lowongan pekerjaan ULTS, dan hari Rabu ada PDB, perubahan tenaga kerja non ADP. Ini akan menjadi berita fundamental yang setidaknya bisa memberikan harapan untuk Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Jadi secara garis besar rekan trader, kalau kita lihat yang menjadi pertanyaan, kenapa Bitcoin dalam beberapa hari ini dia mengalami pelemahan? Jawaban yang pasti adalah bagaimana pengaruh dari Pilpres yang terjadi di Amerika mempengaruhi hal tersebut. Kita tahu bahwa bisa dipastikan kedua kandidat presiden di Amerika sangat mensupport Bitcoin, kripto, terutama si Donald Trump. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah nanti ke depan
Sudah barang tentu sebelum, pasca, dan sesudah pemilihan presiden, pergerakan Bitcoin akan benar-benar dilihat secara garis besar seperti kayak gimana. Walaupun secara garis besar banyak yang menyatakan bahwa Donald Trump punya peluang besar untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan si Donald Trump ini termasuk salah satu orang yang benar-benar pro terhadap bisnis. Dalam hal ini akan sangat membantu bagaimana Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya, ini akan sangat membantu. Nah, oleh karena itu pelemahan yang terjadi dalam beberapa hari ini akibat dari bagaimana reaksi pasar terhadap kampanye yang dilakukan oleh kedua kandidat ini dan bagaimana reaksi pasar terhadap estimasi serta prediksi dan bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh kedua kandidat ini. Kita tahu Donald Trump benar-benar sangat support terhadap Bitcoin, terhadap kripto, apalagi ditopang oleh Elon Musk, bosnya X.com, bosnya Twitter. Dia benar-benar support terhadap si Donald Trump. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan Bitcoin bisa mencapai nilai yang sangat luar biasa apabila si Donald Trump naik. Tapi di lain pihak, apabila si Harris menjadi pemenang, kemungkinan besar agak sedikit tersendat dengan kebijakan-kebijakan serta regulasi yang akan dikeluarkan. Inilah yang membuat pasar benar-benar sangat memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, kita lihat pelemahan yang terjadi ini adalah hal yang biasa. Sedikit koreksi sebelum dia bisa akan mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan ini adalah hal yang wajar. Walaupun secara tendensi kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin memang juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada kekuatan dolar Amerika. Dolar Amerika dalam beberapa hari ini mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan memang membuat dolar Amerika sedikit mengalami penguatan yang sangat luar biasa dan telah menyentuh level 103. Ya. Ini setidaknya bisa memberikan tekanan terhadap Bitcoin. Tambah lagi peperangan yang terjadi membuat aset safe haven dolar menjadi sesuatu yang benar-benar dicari. Nah, ini juga yang merupakan faktor bagaimana Bitcoin bisa terjadi pelemahan. Tapi secara garis besar, pemilihan presiden yang terjadi di Amerika memberikan sedikit wacana terhadap bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Dan ini membuat dalam beberapa hari ini Bitcoin sedikit mengalami koreksi. Akan tetapi rekan trader, harap diperhatikan selama 1 minggu ke depan dengan data-data yang sangat luar biasa ini, Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, minimal bisa menyentuh level 70.000. Tapi di lain pihak, apabila data-datanya ini tidak memberi dukungan, Bitcoin pun juga bisa turun ke level yang paling terendah. Oleh karena itu rekan trader, dari sini mari kita coba melihat bagaimana arah yang akan terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ke depan, ya. Oke, kita bisa lihat di sini sudah sangat jelas, ya. Apabila kita melihat seperti kayak gini, secara tendensi teknikal, Bitcoin ini menurut teknikal, Bitcoin punya peluang besar untuk sedikit mengalami koreksi, ya. Tapi menurut analisa saya, Bitcoin pun juga tidak tertutup kemungkinan bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang bahwa untuk pergerakan minggu depan saya bisa memprediksikan bahwa Bitcoin di tengah keadaan seperti kayak gini tidak tertutup peluang Bitcoin bisa jatuh kembali lagi
sampai level yang paling terendah ya rekan trader itu di seputaran 62.783. Akan tetapi hal itu akan terjadi apabila dia bisa menembus level 64.260 di daerah sini ya rekan trader ya. Nah, dia harus bisa menembus level itu dulu. Apabila dia bisa menembus level itu artinya dia akan turun sampai level paling terendah di posisi 62.783. Akan tetapi rekan trader, dengan tendensi yang terjadi ke depan dan apabila dalam 1 minggu ke depan kita bisa lihat bahwa mekanisme kampanye memberikan sesuatu yang luar biasa terhadap Donald Trump, artinya Bitcoin punya peluang yang naik sampai posisi yang lebih tinggi lagi. Dan saya memprediksikan bahwa Bitcoin untuk sampai ke minggu depan tidak tertutup kemungkinan, menurut analisa saya, dia akan bisa naik sampai ke level yang paling tinggi. Rekan trader, dia akan bisa naik sampai level yang paling tinggi, menembus level 70 dengan ketinggian maksimum adalah 71.000 US dollar per satu Bitcoin. Asal ya, ada asalnya rekan trader. Dia harus bisa menembus level 68.900 atau 69.000. Kalau dia bisa menembus level tersebut, artinya kemungkinan dia untuk naik ke posisi yang paling tertinggi selama 1 minggu ke depan adalah di seputar 71.000. Tapi apabila dia tidak bisa naik lagi dan punya peluang turun, saya berasumsi bahwa Bitcoin akan jatuh sampai ke titik nadir terendah di seputaran 62.783. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa pelemahan yang terjadi pada Bitcoin dalam 3 hari terakhir ini itu adalah faktor dari ketidakpastian pemilihan presiden yang akan dilakukan di Amerika nanti. Tapi masih ada secercah harapan untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, di mana saya berasumsi 71.000 adalah nilai yang paling tertinggi dan bisa dicapai oleh Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Di tengah banyaknya kalender ekonomi yang terjadi pada minggu depan sampai non-farm payroll dikeluarkan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah dunia kripto kita pada minggu ini. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.